Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Anastasia Milandia, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi proses metalurgi. Di sini kami kelompok C7 dari kelas A akan mempresentasikan tugas identifikasi dan analisis permasalahan dalam proses metalurgi dengan pengembangan model simulasi. Bisa di next. Berikut merupakan anggota kelompok dari C7. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Robi Amrullah dengan NPM 333422008. Yang kedua ada Rali Amanda Maharani dengan NPM 333422023. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizal Budi Santoso dengan NPM 333422030. Next. Berikut merupakan outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada identifikasi permasalahan, metode simulasi yang digunakan untuk menangani masalah, identifikasi variabel-variabel kunci yang mempengaruhi permasalahan, interaksi dan variabel-variabel, hasil perhitungan dengan metode numerik, analisis hasil perhitungan efisiensi menggunakan metode numerik, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. The next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertama-tama yaitu adalah identifikasi masalah. Ya, efisiensi proses itu sangat berkaitan dengan perpindahan eh, kalor dari sumber panas atau bisa disebut juga dari burner ke aluminium yang akan dilebur. Perpindahan panas ini yang efektif sangat penting karena dapat menentukan seberapa cepat dan efisien aluminium dapat mencapai titik leleh dan perubahan menjadi cair. Jika perpindahan panas kurang optimal, maka waktu peleburan menjadi lebih lama dan konsumsi energi meningkat sehingga efisiensi proses dapat menurun. Perpindahan panas dalam tungku peleburan terjadi melalui konduksi dari burner ke ruang bakar yang nantinya akan dilanjutkan ke aluminium. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya panas yang dapat diterima aluminium seperti letak burner, jenis burner, bahan bakar, serta pelapis dan penutup ruang bakar. Boleh next. Berdasarkan gambar diagram ini, terdapat grafik yang menunjukkan durasi waktu dan temperatur peleburan aluminium. Dalam grafik ini terlihat bahwa perubahan temperatur terjadi sejalan dengan bertambahnya waktu peleburan. Waktu peleburan aluminium lebih cepat, yaitu 1,4 jam ketika menggunakan burner tipe 1 dengan posisi burner di samping. Berbeda dengan penggunaan burner tipe 2 yang memerlukan waktu peleburan hingga 1,8 jam pada posisi yang sama. Ini menunjukkan bahwa penggunaan burner tipe 1 di samping lebih efisien dalam proses peleburan aluminium. Selanjutnya, next. Boleh next. Ya. Eh, Sedangkan pada grafik ini menunjukkan distribusi temperatur dan durasi peleburan aluminium yang memperlihatkan bahwa perubahan temperatur sangat berbanding lurus dengan peningkatan waktu peleburan. Durasi peleburan aluminium dengan burner tipe 1 terjadi selama 3,2 jam saat posisi burner berada di atas. Sementara burner tipe 2 memerlukan waktu lebih lama, yaitu 5 sampai 6 jam pada posisi burner yang sama. Ketika burner tipe 1 digunakan, aluminium tidak sepenuhnya mencair, namun tetap dapat dituangkan ke dalam cetakan. Di sisi lain, penggunaan burner tipe 2 juga menghasilkan aluminium yang tidak mencair secara sempurna dan tidak memungkinkan proses penuangan ke dalam cetakan. Maka letak burner di atas dengan tipe 1
menunjukkan hasil yang optimal untuk meningkatkan efisiensi dalam proses peleburan aluminium. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Jadi metode simulasi yang digunakan untuk menangani proses peleburan aluminium ini dengan menggunakan perhitungan metode numerik. Nah, metode numerik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, mampu memodelkan kondisi dalam kondisi kompleks. Yang kedua, hemat biaya dan waktu eksperimen. Yang ketiga, memberikan data visual dan spasial yang detail. Yang keempat, dapat digunakan untuk optimasi desain. Yang kelima, dapat meningkatkan keamanan proses. Sedangkan kekurangannya yaitu ketergantungan pada asumsi dan penyederhanaan model, membutuhkan data input yang akurat, kompleksitas komputasi yang tinggi, membutuhkan validasi eksperimental, dan yang terakhir memerlukan keahlian khusus. Kemudian, metode numerik dapat digunakan biasanya digunakan ketika terdapat suatu permasalahan yang biasa terjadi pada proses peleburan aluminium, seperti bagaimana kalor berpindah dari sumber panas atau burner ke aluminium yang akan dilebur, letak burner, jenis burner, bahan bakar, serta pelapis dan penutup ruang bakar. Maka dari itu dibutuhkan suatu analisis untuk mengetahui pengaruh letak dan jenis burner yang dapat digunakan dalam proses peleburan aluminium pada tungku crucible untuk meningkatkan efisiensi peleburan. Analisis efisiensi peleburan dapat diperoleh secara matematis menggunakan metode numerik. Nah, perhitungan persamaan numeriknya yaitu pada persamaan 1.1, 1.2, 1.3, dan juga 1.4. Oke, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya adalah identifikasi variabel yang sangat mempengaruhi permasalahan. Yang pertama adalah sumber panas, yaitu dari burner, jenis burner dan letak burner, posisi burner di samping atau di atas, sangat mempengaruhi pola distribusi temperatur dan laju pemanasan aluminium. Penggunaan burner jenis satu dan posisi samping dilaporkan meningkatkan efisiensi perpindahan panas dan mempercepat waktu peleburan. Yang kedua ada variabel bahan bakar. Menentukan energi kalor yang tersedia dan karakteristik nyala atau pembakaran sehingga mempengaruhi besaran panas yang masuk ke ruang bakar dan efisiensi pemanfaatannya. Yang ketiga ada geometri tungku dan dinding. Menentukan kapasitas penyimpanan panas dan resistensi termal parameter seperti DPL, XPL, TPL, DPA, XPA, dan MPA dipakai dalam perhitungan massa dan perubahan temperatur pelat atau tutup sehingga mempengaruhi jumlah kalor terserap dan oleh bahan tungku. Saja adalah material pelapis dan sifat termal material tungku. Nah, ini menentukan seberapa banyak kalor diserap oleh struktur tungku versus disalurkan ke aluminium. Q total mencakup kalor yang diserap berbagai bagian tungku sehingga material dan CP mempengaruhi efisiensi keseluruhan. Yang selanjutnya adalah massa dan sifat aluminium. Variabel ini menentukan kebutuhan kalor untuk mencapai leleh sehingga mempengaruhi waktu dan energi peleburan. Yang selanjutnya adalah penutup, yaitu untuk menyerap sebagian panas sehingga mengurangi panas efektif ke aluminium jika tidak dioptimalkan. Boleh next. Dan berikut ini adalah interaksi dari variabel-variabel. Burner ditambah penutup ditambah bahan bakar dapat menentukan distribusi temperatur dalam ruang bakar dan fraksi energi yang mencapai aluminium versus hilang ke dinding tutup. Yang kedua adalah material, tungku, dan dimensi dinding. Ini menyerap sebagian kalor dari burner sehingga perubahan desain atau material mengubah Q2, Q5, dan Q total berdampak pada kebutuhan energi untuk melelehkan aluminium. Yang ketiga, massa dan sifat aluminium menentukan kebutuhan kalor absolut bila didistribusi panas tidak optimal, seperti letak burner di atas atau penutup penyerap banyak panas, sehingga waktu peleburan akan meningkat walaupun sumber panas sama.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian untuk menghitung jumlah kalor itu dibutuhkan perhitungan QK stable dulu dan dihasilkan sebesar 9.773,62 kilojoule per ton. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan Q insulating atau kalor insulating dengan hasil 2.168,79 kilojoule per ton. Yang ketiga ada perhitungan Q pelat luar dengan hasil 6.030 kilojoule per ton dan perhitungan Q tutup dia didapatkan hasil sebanyak 8.415 kilojoule per ton. Kemudian total dari perhitungan kalor yaitu sebesar 26.387,41. Kemudian dihitung efisiensi kalor tersebut dengan rumus berikut dan dihasilkan efisiensinya sebesar 56%. Boleh next lanjut. Baik, selanjutnya adalah analisis hasil perhitungan efisiensi menggunakan metode numerik dengan permasalahan yang terjadi pada proses peleburan aluminium. Efisiensi 56% berarti hanya sekitar 60% dari total energi yang dihasilkan sumber panas efektif dimanfaatkan untuk pemanasan dan peleburan aluminium atau panas dalam koil. Sedangkan sisanya diserap atau hilang ke komponen tungku dan lingkungannya, dinding, tutup atau radiasi dan konveksi atau fase transisi lainnya. Interpretasi nilai efisiensi 56%, nilai ini sejalan dengan temuan perhitungan numerik yang merinci komponen kalor, pemanasan padat QE, kalor lebur QB, pemanasan cair QC, serta kalor yang diserap oleh seputar tungku Q2 dan Q5 dan Q tutup sehingga Q lebur total dan bagian yang terlayani terhadap panas total menghilang efisiensi tersebut. Penyebab utama efisiensi tidak mendapatkan nilai yang lebih tinggi adalah salah satunya adalah penyerapan panas oleh struktur tungku dan penutup. Massa dan kapasitas kalor material, pelapis dinding menyerap sebagian besar energi Q plat luar dan Q tutup, sehingga mengurangi energi yang sampai ke aluminium jika material atau isolasi kurang optimal. Yang kedua adalah rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan menggunakan metode numerik. Ada salah satunya adalah optimasi posisi dan tipe burner menggunakan burner tipe 1 dan posisi samping sebagaimana terbukti mempercepat peleburan dan peningkatan efisiensi. Berikut merupakan kesimpulan yang kita dapatkan. Yang pertama adalah penggunaan burner tipe 1 dengan posisi di samping tungku untuk memperbaiki distribusi panas dapat mempercepat proses peleburan. Pengganti material pelapis dengan isolasi termal yang lebih baik untuk mengurangi penyerapan panas oleh struktur tungku. Optimasi, optimasi, optimasi kontrol pembakaran dan aliran udara bahan bakar guna memastikan pembakaran sempurna dan pengaliran panas yang merata. Redesain, redesain geometri tungku untuk meminimalkan area kehilangan panas akibat radiasi dan konveksi. Yang terakhir adalah pemanfaatan metode numerik lanjutan seperti CFD, transfer panas konjungsi, atau analisis transition untuk melakukan studi sensitivitas dan optimasi parameter desain secara kuantitatif. Berikut saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, optimasi desain perapian dan posisi pembakaran. Yang kedua, dalam meningkatkan kualitas bahan isolasi dan bata tahan api. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Next. Sekian pemaparan presentasi tugas kami dari kelompok C7 kelas A. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.